Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Amma ba'du. Saudaraku dan sahabatku yang tercinta, kita bertemu lagi pada acara syiar dan syair. Hari ini saya akan sampaikan bahwa suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Beliau berkata, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Disebabkan apa engkau dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Bithalasati asya'a." Dengan sebab 3 perkara aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada perintah yang lainnya. Maka ini disebabkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya. Betapa tidak, setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada Nabi Musa, baik perintah itu masuk akal atau tidak masuk akal, maka Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taati. Dengan bergegas, maka dia katakan, "Siap ya Allah." Yang pertama, Nabi Ibrahim diperintahkan agar berkhitan. Padahal umurnya udah setengah umur, udah tua. Namun perintah itu baru datang kepada Nabi Ibrahim setelah setengah umur. Maka Nabi Ibrahim betapa susahnya ketika mau menjalankan khitan kepada dirinya sendiri. Belum ada pisau, makanya dengan bebatuan. Burungnya ditempelkan di atas batu, kemudian ditindih dengan batu yang agak lancip, maka dipalulah itu si burungnya tersebut. Betapa sakitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Darah tercucuran kemana-mana. Namun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintahnya dengan lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepadanya. Perintah yang kedua, ketika Nabi Ibrahim disuruh membawa anak dan istrinya, padahal anaknya Ismail masih jabang bayi, masih merah. Disuruh dibawa. Kemana ya Allah? Ikuti saja perintah aku. Arahkan untamu ke arah barat. Dari Palestina menuju Mekah. Kecuali berhenti dalam keadaan istirahat dan makan. Lalu berangkat lagi. Nabi Ibrahim terus menyusuri jalan. Sebelum ada kata stop dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim terus membawanya. Ternyata setelah sampai di tempat yang gersang, gurun yang begitu luas, panas yang begitu menyengat, tempat yang begitu angker, sampai setan, jin, merkayangan, nggak mau tinggal di situ karena tempatnya angker, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di situ, Allah katakan, "Qif hina ya Ibrahim." Berhenti di situ wahai Ibrahim. Maka Ibrahim turunkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim disuruh pergi untuk melaksanakan dakwah. Sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh alam.
Berapa tahun? Bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan. Tapi 13 tahun Nabi Ibrahim tinggalkan itu Siti Hajar dengan Ismail. Namun karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim yakin sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kan yang jamin. Maka istrinya Siti Hajar bingung meninggalkan dirinya dengan anaknya di satu lembah. Kemana wahai Ibrahim? Ila aina wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim gak berkata-kata. Tinggalkan saja anak dan istrinya. Sampai berulang-ulang Siti Hajar bertanya. Kemudian Siti Hajar terakhir bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim katakan, betul, ini adalah perintah Allah. Maka Siti Hajar pun punya keyakinan kalau ini perintah Allah, berarti Allah sudah siap menanggung dan menjamin saya. Dan perintah yang selanjutnya suruh menyembelih anaknya. Ya, ini perintah yang tidak masuk akal. Tetapi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang soleh. Nabi yang senantiasa sami'na wa ta'na. Apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan laksanakan. Sehingga dengan ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah lulus, maka jadilah Khalilullah. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu senantiasa wa ma tamamtu, dan aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah pusing, tidak pernah risau bima takaffalallahu li, dengan apa-apa yang Allah berikan, Allah tanggung, Allah jamin kepada saya. Saya tidak pernah risau tentang sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rezeki, jodoh, pati, belai sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal ikhtiar saja, kita tinggal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, sebabnya Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, yaitu wa ma tasha'abtu wa ma taghadaitu illa ma'ad dhaifi. Saya tidak pernah makan di sore hari. Saya tidak pernah makan di pagi hari kecuali dengan tamu-tamuku. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mau makan belum ada tamu datang, dia pasti nyari orang dulu untuk diajak ke rumahnya supaya makan bareng-bareng. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya kurang begitu lebar karena waktu yang telah membatasi kita. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama akan disambung kembali. Sampai di sini dulu pengajian pada pagi hari ini. 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama syairnya kita lantunkan, lagu khitan. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dihitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai akbal anbiya yang dikasihi Allah, tersebut Khalilullah. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang wajib ditaati, uswatun hasanah sebagai toladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban, oh adik sayang. Demikianlah hadirin dan saudara-saudara, teman-temanku yang baik hati,
Mudah-mudahan dari pengajian ini walaupun sebentar tetapi membawa hikmah yang lebih besar sehingga bisa menjadi pedoman hidup kita, menjadi bekal kematian kita agar kita dunia bahagia dan akhirat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.